adalah lebar palat pengontrol. Lebar palat pengontrol itu rumusnya adalah 0,5 dikali dengan tinggi muka air saluran ditambah tinggi saluran. Jadinya nilainya 0,44. Pengontrol ini kita membulatkan di tinggi muka air ambang atas. Nah, ini kita round up. Kenapa di round up? Karena agar lebih aman. Tinggi muka air ambang ini dikurangi 0,1 dan untuk pembulatannya itu satu angka di belakang koma. Nah, selanjutnya untuk lebar salurannya tetap sesuai yang tadi apabila sekunder 0,8, bila primer 1,2. Nah, selanjutnya lebar abang terjunan. Lebar abang terjunan ini 0,8 B. B itu lebar saluran. Jadi 0,8 dikali 0,8 jadinya 0,64. Selanjutnya debit kebutuhan. Debit kebutuhan didapat dari ini. Yang debit rencana yang sudah kita rencanakan tadi di awal. Dibagi dengan selanjutnya kita menghitung debit per meter. Nah, debit per meter itu antara debit kebutuhan dibagi dengan lebar ambang terjunan. 0,41 dibagi dengan 0,64 itu 0,3. Nah, selanjutnya tinggi muka air saluran. Tinggi muka air saluran ini adalah debit per meter kuadrat dibagi dengan gravitasi pangkat 1/3. Gravitasinya ini 9,8. Nah, selanjutnya kita menghitung lebar kolam olak. Nah, lebar kolam olak ini membutuhkan dua data, yaitu lebar kolam olak ini rumusnya C1 dikali akar ZHC ditambah 0,25. C1 itu rumusnya 2,5 ditambah 1,1 dikali HC per Z. HC itu atau HC itu sama kayak YC, yaitu tinggi muka air kritis dibagi dengan Z. Z itu adalah beda tinggi muka air ke ambang atas ditambah 0,7 dikali YC per Z pangkat 3. Dan hasilnya 1,68. Terus selanjutnya kita menghitung tinggi energi di hulu. Menghitung tinggi energi di hulu itu ya rumusnya Y1 ditambah V per 2G dengan V-nya itu V yang sudah diperbarui ini V setelah V setelah bangunan terjun. Nah, V-nya ini V sebelum bangunan terjun. Terus dibagi dengan 2G. Y1 itu tinggi muka air saluran. Selanjutnya kita menghitung dari nilai perubahan tinggi energi. Nah, perubahan tinggi energi ini kita gulsing nanti antara tinggi bangunan terjun dan juga perubahan tinggi energi. Selnya itu yang ini perubahan tinggi energi itu value-nya itu kita buat 1,5. By changing cell-nya itu yang di bangunan terjun. Nah, untuk kecepatan aliran hulu ini rumusnya 2G dikali delta Z. Kecepatan setelah adanya bangunan terjun dan selanjutnya rumusnya itu 2 dikali G dikali delta Z, 2 dikali gravitasi dikali dengan delta Z. Itu adalah tinggi bangunan terjun. Di akar atau di pangkat 0,5. Bisa juga dibuat rumus formula SQRT. Nah, ini. Terus tinggi aliran di hilir rumusnya adalah Q per PU atau debit per meter dibagi dengan kecepatan aliran. Nah, hasilnya 0,11. Selanjutnya kita menghitung kedalaman air. Nah, itu kedalaman air itu rumusnya adalah JD per JU dikali dengan tinggi aliran. Jadi hasilnya adalah 0,70. Nah, selanjutnya kita menghitung Prot number. Prot number ini misalnya seperti yang tadi kita sudah hitung di awal tuh V per akar G. Nah, ini kita tidak menggunakan D lagi, tapi kita menggunakan YU. Nah, YU itu dari ini.
tinggi aliran di hilir. Nah, didapatkan hasilnya 5,64. Selanjutnya, menghitung tinggi muka air setelah ambang ujung. Itu rumusnya adalah kedalaman air dikurangi dengan nilai N. Nah, N sendiri ini rumusnya adalah 0,5 dikali dengan YC. YC itu yang ini, yang tinggi muka air kritis. Nah, selanjutnya nilai T-nya itu adalah 0,5 dikali dengan H1 dikurangi dengan Z. H1 itu adalah tinggi energi di hulu dikurangi dengan tinggi bangunan terjun. Hasilnya adalah 0,5 dikali, hasilnya ada 1,88. Selanjutnya menghitung kecepatan setelah adanya bangunan terjun. Nah, kita di sini tadi pakai yang saluran sekunder IJ. Nah, dengan debit kebutuhannya tadi adalah 0,24 dan elevasi hulu itu yang elevasi hulu di awal yang di sini itu 97,62 dan elevasi hilir 9,67. Dengan beda tinggi masih 17,95 dan panjang salurannya itu sesuai yang data yang ini 811,71. Nah, untuk pembandingan salurannya juga sesuai dengan data yang tadi di awal dan untuk kecepatan salurannya juga sesuai data yang tadi di awal dan tinggi minimal trapnya itu adalah dari tinggi dari tinggi bangunan terjun. Nah, selanjutnya jumlah bangunan terjun. Nah, ini itu kita akan sesuaikan dengan kebutuhannya. Ini kita baca satu dulu. Nah, ini kan pasti tidak oke. Nah, ini selanjutnya jarak bangunan terjun ini dapatkan dari tinggi minimal bangunan terjun dikali 3. Jadi, jarak bangunan terjun itu rumusnya adalah 3H. Nah, untuk elevasi hulunya ini setelah adanya bangunan terjun, itu rumusnya adalah elevasi hulu dikurangi dengan jumlah bangunan terjun dikali dengan tinggi minimal trap bangunan terjun. Elevasi hilirnya masih sama. Nah, dibedakannya itu cuma di elevasi hulu karena kita menambahkan bangunan terjun. Nah, untuk beda tingginya ini sendiri, ini sudah berkurang itu 16,23. Namun kan ini dikarenakan masih dengan jumlah bangunan terjun yang masih beda, masih 1 ya. Kan kita akan menyesuaikan agar alirannya tuh sudah oke atau sudah kurang dari 1. Untuk kebeningan salurannya tuh beda tinggi dibagi dengan panjang saluran. Dan untuk efisiensi stiklernya masih yang sama, jadi hidrolisnya jadi hidrolis itu kita dapat dari perhitungannya yang di awal ini tadi. Jadi hidrolis itu dari yang ini. Nah, baru setelah adanya bangunan terjun itu rumusnya masih sama K dikali R pangkat 2/3 dikali I pangkat 0,5 dan di sini masih tidak oke. Jadi kita sesuaikan di bangunan terjunnya ini. Kita buat 4 amat oke dan masih tidak oke dan kita buat 5 tidak oke. 6. Nah, kita buat 7 ini sudah oke. Jadi kebutuhan bangunan terjun di sini adalah 7 dan jarak bangunan terjunnya itu 5,15 dan tinggi bangunan terjunnya 1,72. Ini untuk rekapnya. Setelah diberi bangunan terjun. Nah, yang ini rekap akhirnya. Nah, ini untuk lebar bukaan pintu di setiap saluran. Kita hanya menghitung bangunan terjun dulu, fokusnya kita menghitung bangunan terjun. Jadi kita hitung bangunan terjun terlebih dahulu. Jadi di sini nilai akhirnya lebar bawah salurannya 0,8, lebar atasnya itu 2,3 dan tinggi muka air salurannya adalah 0,19 dan tinggi juga 0,4. Tinggi salurannya itu adalah
penjumlahan dari tinggi muka air ditambah tinggi jagaan. Jadi 0,19 ditambah 0,4 jadinya 0, harusnya kan 0,59. Nah, agar lebih aman lagi salurannya itu kita bulatkan ke atas dan bulatkan satu belakang koma, jadi 0,6 itu bukaannya itu dari perhitungan yang ini tadi. Nah, selanjutnya kita menghitung dari sipon dan talang terlebih dahulu. Nah, di sini talang ini memiliki debit di case kali ini talang memiliki debit rencana 3,85 dengan kemiringan saluran 0,03 dan kecepatan saluran itu 0,59. Kecepatan saluran ini kecepatan sebelum talang dan kecepatan aliran talangnya itu kita rencanakan 1,5 dan tinggi ke talang kita rencanakan tinggi talang kita rencanakan 1,2. Nah, untuk mencari untuk lebarnya ini kita belum rencanakan, itu kita rencanakan dari kan sesuai rumus mencari debit adalah V dikali A. Nah, itu rumusnya adalah B dikali H. Nah, untuk mencari B ini sendiri, itu adalah rumusnya, tulis di sini, U sama dengan V dikali A sama dengan B dikali H. Jadi kalau mau mencari B, itu rumusnya adalah U per V U per V V-nya dikali dengan H. Jadi U per V dikali H. Penyebaran dari rumusnya. Nah, jadi nilainya adalah 2,14 untuk lebar talangnya. Untuk kontrol lebar talang. Nah, lebar talangnya itu ada maksimal. Tidak boleh melebihi dari 3. Selanjutnya menghitung luas penampang dari talang itu sendiri. Itu rumusnya B dikali H. Yaitu 1,2 dikali 2,14, 2,57. Dan kecepatan saluran di talang itu adalah rumusnya Q per A. Seperti yang ini tadi. Nah, kan rumusnya rumusnya Q adalah P dikali A. Untuk mencari nilai P, berarti kita membagi antara Q dan A. Jadi didapatkan hasilnya 1,5. Untuk keliling basah salurannya ini, rumusnya adalah B ditambah 2 dikali H. Dengan B lebar talang ditambah 2 dikali H tinggi talang. Jadinya nilainya 4,54. Jadi hidrolis ada R AP yaitu 2,57 dibagi dengan 4,54 atau luas penampang dibagi dengan keli basah dengan nilainya 0,57 dan koefisien Stikler beton di sini 70. Jadi koefisien Stiklernya kita gunakan 70 untuk kemiringan salurannya ini. Ini itu untuk kemiringan di talangnya itu sendiri. Ini kemiringan untuk bilangan Freud-nya itu rumusnya adalah P akar G dikali H. Dengan nilai bilangan Freud 0,47 dan kontrol bilangan Freud-nya ini bilangan Freud di talang itu tidak boleh melebihi dari 0,7 dan ini sudah aman kurang dari 0,7 dan panjang 5 efisiensi Z-nya itu kita menghitung koefisien Z-nya itu rumusnya koefisien Stikler dikali dengan ER atau jadi hidrolis pangkat 1,6 dan didapatkan hasilnya 63,66. Nah, di setiap aliran air itu pasti terdapat head loss atau kehilangan energi. Nah, di sini ada 3 kehilangan energi, itu ada kehilangan energi di masuk, keluar, dan gesekan. Nah, itu di yang mana aja sih? Nah, itu kita
Nah, kita cari gambar. Heeh, kita